Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, para ulama membagi tempat niat itu kepada 7 macam. Yang pertama adalah hakikat niat. Bagaimana yang dimaksud dengan hakikat niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Maksudnya adalah menyengganya sesuatu besertaan dengan perbuatan. Kalau ada orang melaksanakan niat itu, dia berniat lebih dahulu tapi tidak disertainya dengan perbuatan, maka perbuatannya ini belum dikatakan dia niat, dia masih masuk dikatakan azam. Umpamanya, ada orang mau solat yang dari rumah dia sudah berniat, ditanamkannya di dalam hati bahwa dia mau melaksanakan solat di masjid, yaitu solat fardu maghrib atau isya atau subuh atau zuhur atau asar. Lantas sewaktu dia melaksanakan solat, dia tidak berniat lagi, maka itu dikatakan adalah azam. Atau ada orang yang mau ngambil uduk di tempat uduk, dia setelah berangkat dari tempat dia berdiri sampai dia ke tempat uduk, maka dia berniatnya adalah dari tempat dia berdiri, bukan sewaktu dia mengambil uduk. Maka perbuatan yang seperti itu, kata para ulama, adalah azam, kerana dia belum masuk kepada hakikat niat. Apa yang dimaksud dengan hakikat niat? Sebagaimana tadi saya jelaskan, qasdus syai' muqtarinan bi fi'li, yaitu menyengaja sesuatu, dan perbuatan menyengaja sesuatu itu besertaan dia dengan perbuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dan yang kedua adalah hukum niat. Hukum niat itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Kerana ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dahulu saya sampaikan dalam sebuah hadis. Innama a'malu bin niat, segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka hukum meletakkan niat dalam suatu ibadah hukumnya adalah wajib. Apakah itu ibadah sunnah, apakah itu ibadah wajib, maka berniat dalam ibadah itu adalah hukumnya adalah wajib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah tempat niat. Di mana tempat niat itu? Tempat niat itu adalah fil qalbi, dalam hati. An-niyatu fil qalbi. Adapun kalau seandainya orang melaksanakan ibadah, hatinya tidak bergerak, cuma diucapkannya saja, itu tidak mencukupi niatnya. Kenapa? Niat itu adalah gerakan hati untuk melaksanakan dalam suatu ibadah. Adapun kalau seandainya dilafazkan niat itu adalah suatu perbuatan yang sunnah untuk menuntun hati agar hati mudah untuk menghadirkan yaitu perbuatan ibadah itu. Maka oleh sebab itu, menurut mazhab Syafi'i, melafazkan niat itu bukan bagian, yaitu adalah niat. Bagian niat itu adalah di dalam hati, adapun melafazkan niat itu adalah hukumnya sunnah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah masa meletakkan niat. Kapan meletakkan niat itu? Sewaktu memulai ibadah. Maka kalau seandainya ada orang memulai ibadah, maka sewaktu itulah dia meletakkan niat. Kalau seandainya sebagaimana tadi saya jelaskan di atas, dia tidak letakkan niat di awal ibadah itu, atau dia letakkan niat lebih dahulu, maka masuk kepada azam. Kalau dia tidak berniat dalam ibadah itu, maka ibadah itu tidak dikatakan mendapatkan pahala atau tidak menjadi ibadah. Kapan itu? Waktu kita memulai ibadah itu. Kecuali kalau seandainya kita melaksanakan puasa. Kenapa? Tempat niat pada waktu pelaksanaan puasa itu sangat panjang, yaitu mulai dari maghrib sampai yaitu terbit fajar kalau dia adalah puasa wajib. Adapun kalau dia puasa sunnah cukup panjang, mulai terbenam matahari sampai tergelincir matahari, yaitu di hari besoknya. Maka oleh sebab itu, maka kalau pada ibadah puasa,
tempat niat itu panjang, maka tidak harus yaitu besertaan di awal ibadah kita melaksanakan niatnya. Adapun perbuatan seperti perbuatan sholat, seperti perbuatan yaitu wudhu, seperti perbuatan tayamum, maka itu harus dimulai dia sewaktu kita memulai ibadah itu, disitulah kita meletakkan niat. Itulah masa tempat yaitu melaksanakan niat, yaitu di awal kita melaksanakan ibadah. Kalau sholat, sewaktu kita mengangkat takbir. Kalau wudhu, sewaktu kita mengangkatkan air sampainya air ke wajah. Kalau kita tayamum, mulai dari meletakkan tangan di tanah, yaitu mengambil debunya sampai dia berkekalan ke muka. Itulah di awal ibadah namanya, yaitu masa peletakan niat. Masanya Pak tidak lama, yaitu satu rukun dari ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pembahasan kita kali ini, yaitu ada 3, yaitu tempat niat, ada 4 tempat niat menurut para ulama dijelaskan. Nanti ada 3 lagi yang belakangan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.